Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau mungkin ada yang lagi begadang. Kembali lagi dengan saya Teguh Imanda Prastia, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Mataram. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang gerakan-gerakan pendidikan. Pada pembelajaran 1, terdapat materi progresivisme dan esensialisme. Namun, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang progresivisme yang terdiri dari latar belakang, filsafat pendukung, pandangan ontologis, pandangan epistemologi, pandangan aksiologi, dan terakhir pandangan tentang pendidikan. Yang pertama ada latar belakang. Progresivisme yang lahir sekitar abad ke-20 merupakan filsafat yang bermuara pada aliran filsafat pragmatisme yang diperkenalkan oleh William James dan John Dewey, yang menitik beratkan pada segi manfaat bagi hidup praktis. Selanjutnya, yang kedua, ada filsafat pendukung. Progresivisme didukung atau dilandasi oleh filsafat pragmatisme dari John Dewey. Dewey memang merupakan orang yang paling dikenal, mempengaruhi dan berperan dalam rangka pendirian serta perkembangan progresivisme. Dan yang ketiga, ada pandangan ontologis, yang terdiri dari evolusionistis dan pluralistis. Tiada teori realitas yang umum, yang ada hanya realitas khusus atau individual. Realitas pada dasarnya pluralisme, dan karena terus berubah, maka ia memiliki akhir dalam proses perubahannya sendiri. Selanjutnya ada manusia. Manusia adalah subjek yang bebas dan memiliki potensi intelijensi sebagai instrumen untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, ada pengalaman sebagai realitas. Pengalaman adalah realita yang telah meresap dan membina pribadi. Karakteristik pengalaman antara lain spatial, temporal, dinamis, dan pluralistis. Terakhir, ada pengalaman dan pikiran. Pengalaman dan pikiran bukanlah suatu entiti tersendiri. Demikian pula pengalaman melainkan terintegrasi dalam kepribadian. Menyatunya pikiran dan pengalaman adalah dalam perbuatan praktis, sehingga manusialah yang berbuat, bekerja, dan mengatasi masalah. Dan bagian keempat, ada pandangan epistemologi, yang terdiri dari sumber pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman. Proses memperoleh pengetahuan dalam pengalaman terjadi dalam immediate experience, seperti membaca koran dalam keadaan rileks, tenang, dan tanpa beban. Selanjutnya ada mediate experience, seperti pemecahan masalah dilakukan secara deduktif, induktif, dan implementasi. Selanjutnya, yang kedua, ada kriteria kebenaran. Pengetahuan dikatakan benar apabila dapat diverifikasi dan diaplikasikan atau diimplementasikan dalam kehidupan. Adapun kriteria kebenaran adalah dapat dipraktikkan, memuaskan, dan memberikan hasil. Dan yang terakhir, ada sifat pengetahuan. Pengetahuan dan kebenaran hakikat akan berubah atau relatif. Pengetahuan, kebenaran hari ini harus jadi pertimbangan esok hari. Dan yang kelima, pandangan aksiologi, yang terdiri dari sumber nilai, kondisi real manusia atau pengalaman. Progresivisme menafsirkan hakikat nilai etika secara empiris, yaitu berdasarkan pengalaman atau kondisi real manusia. Selanjutnya, sifat nilai. Nilai tidak bersifat eksklusif, tidak berdiri sendiri, melainkan ada dan selalu dalam proses, yaitu dalam perbuatan manusia. Selanjutnya, kriteria nilai. Berguna adalah baik. Sesuatu dikatakan baik apabila berguna dalam praktik hidup dan kehidupan. Dan yang terakhir, ada demokrasi sebagai nilai. Progresivisme memandang demokrasi sebagai nilai ideal yang wajib dilaksanakan dalam semua bidang kehidupan. Dan bagian yang keenam, ada pandangan tentang pendidikan, yang terdiri dari pendidikan. Menurut progresivisme, pendidikan adalah suatu proses perkembangan. Selanjutnya, yang B, tujuan pendidikan.
Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah baru dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial. Selanjutnya, sekolah. DW sebagai seorang progresivis memandang sekolah sebagai suatu masyarakat demokratis dalam ukuran kecil yang murid-muridnya dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dalam suasana demokrasi. Dan yang D, ada kurikulum. Kurikulum tidak ada yang universal, melainkan berbeda-beda sesuai kondisi yang ada. Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan sifat-sifat peserta didik. Selanjutnya, ada metode. Metode pendidikan yang diutamakan progresivisme adalah metode pemecahan masalah, serta metode penyelidikan dan penemuan. Dan yang terakhir, ada peranan guru dan peserta didik. Edward J. Power menyimpulkan bahwa guru berperan untuk memimpin dan membimbing pengalaman belajar tanpa ikut campur terlalu jauh atas minat dan kebutuhan peserta didik. Sedangkan peserta didik berperan sebagai organisme rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Sekian video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.